Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan nama saya siapa di channel Zodiak Harian, satu-satunya di Indonesia, channel yang paling aktif di 3 sosial media, Facebook fanspage Zodiak Harian dan Instagram @ramalan_zodiakmu, satu-satunya di Indonesia yang paling aktif dan responsif menanggapi konsultasi, curhatan, request daripada kalian semua. Kali ini saya akan membacakan ramalan bulanan buat kamu yang punya zodiak Capricorn, baik secara asmara, general, keuangan, sosial, dan sebagainya. Oke, kita akan bacakan daripada urusan asmara Capricorn terlebih dahulu di bulan Mei tahun 2020. Untuk urusan asmara di sini saya sarankan buat kamu yang punya zodiak Capricorn, kamu harus berhati-hati. Karena di awal-awal bulan Mei sepertinya akan muncul permasalahan-permasalahan yang akan mengganggu secara signifikan di dalam kehidupan asmara kamu. Permasalahan ini sangat serius dan sangat kompleks sehingga kamu cukup dipusingkan bagaimana untuk menghadapi permasalahan-permasalahan dalam hubungan asmara kamu. Di minggu pertama mungkin masalah itu akan muncul dan skalanya akan cukup besar dan intensitasnya sering, sehingga membuat kamu berada dalam kondisi yang bimbang di dalam kehidupan asmara kamu, terutama bagi kamu yang kondisinya belum menikah atau masih pacaran. Jadi skala permasalahan kamu di awal bulan Mei di minggu pertama ini skalanya sangat besar sekali, sehingga memaksa kamu berada dalam kondisi yang cukup bimbang untuk bisa menghalau permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam hubungan asmara kamu. Di minggu kedua permasalahannya sedikit selesai, akan tetapi muncul masalah baru. Masalah baru mungkin adanya orang ketiga atau pihak-pihak yang sepertinya tidak suka dengan hubungan kamu. Maka dari itu saya sarankan sebelum masalah ini meluas, kamu harus bisa menyelesaikan masalah kamu di minggu pertama tadi. Jadi kalau ada masalah sepele di dalam kehidupan asmara kamu di minggu pertama, maka kamu harus bisa menyelesaikan masalah itu dengan segera. Karena kalau masalah itu tidak bisa kamu selesaikan, maka akan bertimbul kepada hari-hari yang berikutnya, sehingga permasalahannya semakin meluas dan mengakibatkan munculnya pihak ketiga yang berusaha untuk merusak keadaan hubungan asmara kamu. Nah, ketika kamu bisa mengantisipasi itu semua, di minggu ketiga permasalahannya masih sedikit ada, tetapi sedikit agak agak mereda. Karena di sini kamu mengalah karena kamu tidak ingin hubungan asmara ini semakin terpecah. Akan tetapi usaha kamu untuk mengalah di dalam suatu hubungan asmara kamu ini seakan-akan akan sia-sia. Jadi seakan-akan kamu yang mempertahankan hubungan ini sendirian, sedangkan pasangan kamu tidak ingin untuk mempertahankan hubungan ini. Maka dari itu buat kamu yang masih pacaran, kalau ingin hubungan asmara kamu di bulan Mei tahun 2020 tidak ada masalah yang cukup besar, di minggu pertama ketika memasuki masalah-masalah mulai muncul, harus bisa kamu selesaikan terlebih dahulu. Karena apa? Masalah sepele itu yang akan mengganggu kehidupan asmara kamu selama 1 bulan penuh. Kenapa saya katakan 1 bulan penuh? Karena memang intensitas masalah ini cukup sering dan skalanya besar. Meskipun kamu bisa menyelesaikan masalah itu, tetapi dampak daripada masalah itu masih akan sangat terasa. Maka dari itu kamu harus mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan terburuk di dalam kondisi hubungan asmara kamu. Jadi yang pertama ada 3 solusi yang bisa saya berikan. Solusi yang pertama adalah kamu harus bisa meminimalisasi munculnya masalah-masalah baru di dalam kehidupan asmara kamu. Kamu mengalah tidak masalah, yang penting permasalahan ini tidak semakin membesar dan semakin tidak terarah. Kemudian yang kedua adalah fokus terhadap kunci permasalahannya, kunci penyelesaiannya. Kalau kamu bisa fokus terhadap kunci atau solusi daripada permasalahan itu, maka itu tadi semua akan bisa dihindari, itu semua akan bisa dihilangkan. Tetapi kalau kamu tidak bisa menemukan kunci daripada permasalahan tadi, maka permasalahan tadi akan semakin meluas dan malah akan semakin menjadi beban buat kamu. Dan solusi yang ketiga adalah jangan terlalu berpikir sendirian. Kenapa saya katakan jangan terlalu berpikir sendirian?
Karena kalau kamu terlalu berpikir sendirian, maka itu kamu akan membuat kamu semakin di dalam tekanan. Nah, ketika kamu di dalam tekanan, maka kamu tidak bisa berpikir jernih untuk bisa menyelesaikan masalah-masalah asmara yang saat ini kamu hadapi. Jadi 3 solusi ini yang bisa saya sampaikan kepada kamu yang saat ini sedang menjalani hubungan asmara. Terus buat kamu yang jomblo, di sini saya sarankan menikmati masa santai di tengah situasi lockdown seperti ini tidak masalah. Tetapi yang akan jadi masalah kalau kamu tidak berusaha keras untuk membuka diri. Bagaimana kamu bisa mendapatkan pasangan kalau diri kamu saja masih tertutup? Tetapi tidak menutup kemungkinan di bulan Mei tahun 2020 ini kamu akan menemukan pasangan. Karena apa? Karena seseorang yang sepertinya sudah kamu incar itu juga memiliki pandangan yang sama. Meskipun ada rasa ragu-ragu di dalam dirinya terhadap diri kamu, tetapi kamu masih bisa meyakinkan dan berusaha keras untuk bisa mendapatkan si dia yang kamu incar selama ini. Jadi tetap semangat terus buat kamu Capricorn yang jomblo di bulan Mei tahun 2020 ini. Secara asmara sudah saya bacakan. Kali ini saya akan bacakan untuk masalah keuangan. Masalah keuangan di sini sepertinya kamu berada di dalam lingkup permasalahan keuangan dengan orang lain, dengan pihak lain. Sepertinya kamu memberikan pinjaman kepada orang lain dan orang lain itu sepertinya masih belum bisa untuk membayar yang dipinjam dari kamu, sehingga kamu berada di dalam situasi tertekan. Karena apa? Karena kamu juga butuh duit juga gitu loh. Kamu butuh duit juga untuk bisa memenuhi kebutuhan kamu. Tetapi itu semua masih terus menjadi pikiran kamu sampai dengan 1 minggu di awal bulan Mei tahun 2020. Meskipun di minggu kedua kondisi keuangan kamu secara fluktuasi mulai membaik, tetapi di sini kebutuhan juga semakin meningkat. Maka dari itu kamu perlu support dari pasangan. Akan tetapi tadi kan saya bacakan masalah di dalam hubungan asmara kamu sangat kompleks, sehingga untuk kamu bisa mendapatkan support keuangan dari pasangan kamu masih belum bisa terjadi. Tetapi itu semua bisa terjadi kalau ini buat kamu yang sudah menikah. Kalau buat kamu yang sudah menikah, kondisi keuangan cukup lancar, cukup stabil karena bisa saling support. Tapi buat kamu yang masih pacaran atau yang masih single, sepertinya di minggu kedua permasalahan keuangan masih cukup bermasalah. Memasuki minggu ketiga cukup ada harapan menjadi sang pencerah bagi diri kamu sendiri, yaitu kamu sudah bisa menemukan kondisi keuangan yang cukup baik daripada minggu pertama dan minggu kedua di bulan Mei tahun 2020. Akan tetapi kamu harus tetap waspada, harus tetap berhati-hati untuk mengeluarkan uang. Jadi uang itu harus kamu atur sedemikian rupa supaya bisa tetap bertahan lama di dalam dompet kamu. Memasuki minggu keempat, ada permasalahan-permasalahan yang berkaitan erat dengan tanggung jawab yang harus diselesaikan dengan yang namanya uang. Nah, permasalahan tanggung jawab ini sepertinya berdampak pula daripada masalah di minggu pertama, yaitu berkaitan erat dengan hutang piutang. Makanya bisa saya katakan tanggung jawab keuangan kamu di bulan Mei ini sangat berat sekali. Karena apa? Karena banyaknya tanggung jawab yang kamu penuhi untuk masalah keluarga kamu, kemudian untuk masalah dengan diri kamu sendiri, dan yang terakhir untuk masalah yang skalanya lebih luas lagi. Nah, sepertinya untuk menghindari kehancuran atau permasalahan yang lebih besar daripada urusan keuangan kamu, saya sarankan untuk kamu masalah keuangan kamu harus bisa yang namanya mempersiapkan sejak dini. Nah, kenapa ramalan ini saya bacakan di bulan April? Supaya kamu bisa punya referensi, punya ancang-ancang untuk mengantisipasi permasalahan keuangan yang akan kamu hadapi di bulan Mei tahun 2020 nanti. Maka dari itu saya sarankan kamu harus berani mengatur keuangan kamu dimulai dari sekarang supaya memasuki bulan Mei tahun 2020 tidak ada permasalahan yang cukup menghambat kamu. Jadi segala bentuk persoalan ini harus bisa kamu temukan solusinya dengan segera. Oke? Dari sisi keuangan sudah, kali ini saya bacakan dari sisi general. Dari sisi general sepertinya kamu masih harus terus bekerja keras, harus terus percaya kepada kemampuan diri sendiri, dan tetap berhati-hati di dalam melangkah. Kenapa saya katakan berhati-hati di dalam melangkah?
Karena di sini kalau kamu tidak berhati-hati dalam melangkah, maka kamu itu akan blank, kamu itu akan gambling, kamu nggak tahu apa yang akan terjadi nanti. Meskipun di bulan Mei cukup cukup menyita pikiran, menyita tenaga, menyita waktu kamu karena masalah asmara bermasalah, kemudian masalah keuangan tadi juga sepertinya ada masalah, tetapi secara general, secara pekerjaan dan segala macam, kamu cukup bisa mengatasi permasalahan itu walaupun kamu harus menyelesaikan itu semua sendirian. Nah, di sini penyebab permasalahan itu semua itu apa sih? Itu karena kamu kurangnya berhati-hati. Kamu kurang berhati-hati terhadap segala hal sehingga mengakibatkan permasalahan itu terus muncul. Meskipun pada akhir bulan Mei kamu akan menemukan ketenangan, akan menemukan kebahagiaan, tetapi meskipun itu cukup lama karena kamu harus berusaha untuk menepis, menghindari, menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan 3 hal. Yang pertama masalah asmara tadi, yang kedua adalah masalah keuangan yang sepertinya agak cukup bermasalah di bulan Mei tahun 2020. Dan masalah yang ketiga berkaitan erat dengan pengendalian emosi kamu. Jadi saya sarankan buat kamu di bulan Mei, kamu harus bisa mengendalikan emosi kamu. Kamu harus lebih adem, harus lebih cooling down. Meskipun di bulan Mei nanti akan ada banyak persoalan yang akan kamu hadapi secara lebih luas lagi. Untuk itu, saya sarankan buat kamu yang punya zodiak Capricorn, saya punya 3 solusi. Yang pertama, ketika ada masalah selalu pikirkan solusinya dan realisasikan. Kemudian yang kedua, masalah keuangan, kamu harus berhati-hati di dalam bersikap menentukan kebutuhan apa yang harus kamu penuhi terlebih dahulu. Jangan sampai kesalahan kamu di beberapa hari yang lalu di bulan April itu terulang lagi di awal bulan Mei tahun 2020. Kemudian solusi yang ketiga, kamu harus bisa menyeimbangkan kehidupan kamu. Sistem keuangan kamu seimbangkan, kemudian sistem emosi kamu seimbangkan, dan masalah juga di dalam hubungan asmara bisa kamu seimbangkan, sehingga pada akhirnya kamu bisa hidup lebih baik lagi dan terhindar daripada permasalahan yang cukup membuat beban bagi kamu seorang Capricorn di bulan Mei tahun 2020. Nah, kenapa pembacaan ini cukup negatif? Supaya kamu bisa lebih berhati-hati di dalam melangkah. Tetapi ini tadi kalau bisa kita cermati ada juga kok sisi positifnya daripada zodiak Capricorn itu sendiri. Tetapi saran saya 75% buat kamu yang punya zodiak Capricorn, saya sarankan memasuki bulan Mei tahun 2020 kamu harus lebih berhati-hati dan percaya bahwa ini semua akan membaik. Tetap mengandalkan Tuhan, apapun agamamu, tingkatkan ibadahmu, dekatkan diri kepada Tuhan. Tuhan pasti akan memberikan solusi di tengah permasalahan-permasalahan yang akan terjadi di dalam kehidupan kamu. Tetap semangat dan sukses selalu, berusaha keras, bekerja keras untuk meraih kesuksesan kamu sesegera mungkin. Dan semoga pandemi ini bisa segera berakhir dan kita bisa segera hidup dengan normal. Oke? Jadikan ini semua menjadi kehati-hatian. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada salah. Jangan lupa buat kamu yang baru menemukan channel Zodiak Harian, jangan lupa di subscribe channel Zodiak Harian, satu-satunya di Indonesia channel yang paling aktif, paling responsif menanggapi konsultasi, curhatan, pertanyaan daripada kalian sekalian. Dan temui juga kami di Facebook Zodiak Harian, Instagram @ramalan_zodiakmu. Ada salahnya saya mohon maaf. Sampai jumpa di video yang berikutnya. Terima kasih banyak sudah menyimak video ini sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.